Halo semuanya, selamat datang di Seman Sabang Bersuara. Oke, di episode kali ini kita mau ngobrolin buku nih. Nah, bersama di sebelah ibu ada siapa? Silahkan perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah. Saya dari kelas 11 IPA 3. Divisi saya di sini sebagai sastrawan remaja. Oke, nah kita mau ngobrolin buku apa nih, Sana? Jadi hari ini itu kita mau ngebahas tentang novel Yesterday Afternoon Boy yang ditulis oleh Ikram Marki yang memiliki ketebalan buku sekitar 270 halaman. Diterbitkan oleh PT Bukne Kreatif Cipta dan diterbitkan juga pada tahun 2017. Oke, baru berapa tahun tuh ya? Kok jadi ngitung matematika? Ya Allah, ibu receh kali. Lanjut, 20, 21, 22, 23. Apa, Ibu? Sekitar 7 tahun yang lalu. Oke, 7 tahun yang lalu. Kira-kira 7 tahun yang lalu nih apa yang dibahas oleh penulis ini? Dari ceritanya gimana sih? Intinya itu sebenarnya. Ini ya. Ceritanya ini menceritakan tentang pemuda yang berusaha ingin terlihat dewasa di mata orang lain, di mata keluarga dan orang-orang sekitarnya. Tapi dia ini nggak pernah bisa serius gitu, selalu aja bercanda. Jadi orang-orang di sekitarnya itu menganggap dia itu kayak nggak pernah serius, nggak pernah bisa dianggap kayak Kayak bercandaan mulu gitu. Mungkin ketika misalnya dia serius juga jadi orang mandangnya itu lebih dia nggak bener nih malah gitu paling ya. bercanda gitu. Oke. Nah, dari beliau nih yang nggak pernah serius, sering bercanda, dan dari cerita ini secara keseluruhan, pelajaran apa sih yang bisa Sanah ambil dari penceritaannya? Pelajaran yang bisa kita ambil itu ya, kita memang harus belajar dari kesalahan yang kita buat supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Contohnya itu ketika kita bercerita kepada seseorang yang memang pada awalnya itu kita orangnya suka bercanda gitu. Ya sama seperti yang diceritakan di dalam novel ini tadi. Ya orang tuh nganggapnya kita tuh kayak bercanda. Ya udah, jadi orang tuh pun gak ada satupun yang mau nyantol ke kita kayak mau mendengar cerita kita lebih dalam lagi. Lebih serius, padahal sebenarnya yang mau kita ungkapkan sebenarnya serius. Ya. Oke, mungkin karena terbiasa segala sesuatu itu dibawa bercanda, jadinya semuanya ya udah bercanda aja gitu ya, masalah juga dibawa bercanda aja. Gak adegan apa, peristiwa apa nih yang timbul ketika si orang ini bercandaan mulu nih, nggak pernah serius, sampai akhirnya dia berikrar nih ya pada dirinya sendiri untuk memperbaiki sifat dia yang suka bercanda itu. Contohnya itu ketika dia menjalin asmara sama yang berbeda. Ya, wewe suaranya. Dia itu kayak menganggap pacarnya ini atau kekasihnya ini cerita kepada dirinya, yaitu dia tuh ngeresponnya dengan bukannya dengan kayak kita menjalin asmara. Kita respon itu kayak dengan Serius, oh iya kayak gini, bersimpati. serius, bersimpati, ngasih effort yang lebih lah gitu. Tetapi dia ini nggak sebaliknya gitu, kayak dijadi bahan bercandaan, malah kayak dibercandain, diketawai. Jadinya pun kekasihnya ini pun kayak merasa nggak dipedulikan satu. Terus itu merasa kayak tidak dihargain, dan pada akhirnya juga kekasihnya ini mengambil satu langkah utama untuk memutuskan tali hubungan asmara mereka berdua. Oke, intinya putus lah mereka ya. Putus. Oke, kira-kira selain itu pelajaran apa lagi nih selain asmara? Oke, remaja memang nggak pernah bisa dilepaskan dari hubungan asmara itu ya. Lalu apa nih pelajaran berikutnya yang Sanah ambil? Yaitu sebelum kita mencintai dan mengerti orang lain, alangkah baiknya dulu kita bisa mencintai dan mengerti diri kita terlebih dahulu. Kenapa tuh Sana kira-kira harus seperti itu? Ini semenjak si penulis buku ini, si Ikram Marki ini putus dengan pacarnya, dia pun mulai memiliki sudut pandang yang berbeda.
udah memiliki sudut pandang yang berbeda, maksudnya itu dia kayak terlepas dari semua masalah yang dia laluinya, yang dia nih orangnya suka bercanda dalam segala macam hal, dia pun mengambil langkah untuk merenungkan dirinya lagi. Kenapa orang-orang itu bisa kayak menganggap dia itu bercandaan mulu? Emang pada dasarnya pun dia orangnya suka bercanda, gitu Bu. Jadi Dia tuh kayak bisa, sebelum aku mencintai orang lain gitu, contohnya gara-gara aku mencintai orang lain, aku lebih nggak bisa mengenal diriku lebih dalam lagi. Gimana apa yang aku suka, hobi apa sebenarnya yang aku minatin gitu. Jadi menurut sana kira-kira pacaran di usia remaja itu gimana? Menurut saya sih ya boleh, kayak manusia kayak wajar lah gitu, namanya kayak bisa membangun rasa Menghargai. hubungan gitu ya dengan lawan jenis, mengerti gitu mungkin ya. Tapi di sisi lain selain kita harus memahami orang lain, kita paham dulu sama diri kita sendiri. apa yang disuka, apa yang nggak disuka. Sebelum akhirnya sebenarnya kayak nggak setiap orang itu cocok sama kita kan. Iya. Mungkin ada interest yang berbeda. Istilah sana biasanya beda frekuensi misalnya gitu kan. Nah, ketika itu nggak cocok dan dipaksakan, yang ada jadinya toxic gitu. Nah, jadi ketika kita tahu apa yang kita nggak suka, jadi kita lebih bisa milih kan sama siapa kita akhirnya cocok gitu. Oke, ada lagi pelajaran yang diambil dari cerita ini? Pelajaran yang bisa kita ambil itu ya intinya juga jangan pernah ngarep atau bergantung sama orang lain saat kamu ada masalah. Selain mental kamu jadi manja dan nggak percaya sama kemampuan diri kamu sendiri, kamu juga nggak tahu kan kalau mereka juga yang punya masalah sama kayak kita, memiliki masalah sama-sama juga, sama-sama berat, sama-sama memikulnya juga sendiri-sendiri. Jadi ya alangkah baiknya kalau kita punya masalah itu kayak jangan dulu kita ceritakan ke orang lain gitu Bu, maksudnya kayak aku kayak gini, semalam aku kayak gitu. Dan berharap solusi dari dia itu bisa membantu gitu. Padahal sebenarnya ya itu tadi setiap orang manusia ini sebenarnya gini loh, berubah-ubah. Manusia itu kompleks. Setiap orang pasti punya masalah, intinya itu. Jadi ketika akhirnya kita menyadari itu, jadi kita bercerita ke orang lain itu jadinya hanya sekedar bercerita gitu ya sana. Dan pada dasarnya juga cuma kamu yang bakalan selalu ada buat diri kamu sendiri ketika kamu ada masalah. Iya, bener banget lagi. Oke, itu tadi. Berarti itu contohnya apa sih? Contoh adegan yang setiap orang punya masalah itu sendiri. Itu contoh peristiwa atau adegan yang ada di buku itu pas kapan sih? Pas bagaimana adegan? Pas bagian ketika dia itu putus sama pacarnya, terus itu di situ juga posisinya dia itu kayak lagi melanjuti studinya gitu Bu, di Jogja gitu. Waktu itu juga kayak dia putus sama pacarnya, dia balik cerita ke temennya ini kayak nganggapnya itu kayak bercandaan juga, kayak gak ada sempat buat jalan sama kamu Kram, jadi aku pinjam sama pacarku juga. Padahal mungkin dia lagi galau-galaunya si Ikram ini ya. Jadi akhirnya kayak dia tuh merasa terpuruk sendiri gitu Bu, kayak mengambil langkah untuk menjalin asmara dengan orang lain, tapi asmara itu pun yang membuat renggangnya itu ya dianya juga. Dia itu berani ngambil langkah kedua buat menjalin asmara lagi kepada orang lain. Ya mungkin itu bukan asmara sih, kayak menjalin hubungan, kayak kita bilang sih kayak si pasangannya ini sama-sama kayak memiliki kesibukan masing-masing. Jadinya si cowoknya ini pun kayak merasa kayak terasingkan. Jadinya kayak mungkin kayak digantung gitu ya. HTS-an. Ya, HTS-an gitu. Oke. Nah, selain dari asmara nih gitu. Ini permasalahannya itu seputar asmara saja. Tadi juga ada menyinggung tentang studi ya. Selain studi, terus juga asmara, lalu hubungan apa lagi nih yang ada di dalam novel ini ya? Hubungan itu tentang orang tua pun juga ada ya, tentang problematika keluarga gitu. Jadilah orang tua yang open minded dan memiliki toleransi terhadap anak dan membebaskan anak kita nantinya menjadi
apa yang mereka impikan. Gitu. Kita cukup menjadi orang tua yang bisa mensupport mereka lewat dengan cara yang benar. Dan kita itu nggak perlu harus maksakan anak kita nanti ke depannya untuk kamu harus ikuti ibu jadi PNS biar kamu itu masa depannya terjamin gitu. Pada dasarnya kan setiap kemampuan dan ketertarikan anak itu kan berbeda. Nah, contoh kasusnya apa nih Sana di dalam buku itu yang beradegan orang tuanya ini masih kurang open minded nih Bu gitu? Ini ketika si Ikram Markinya ini setelah lulus kuliah, dia ini disuruh orang tuanya untuk jadi PNS saja, jadi penerus generasi keluarganya. Karena kan rata-rata keluarganya itu dari kakak-kakaknya itu jadi PNS semua. Jadi orang tuanya menjamin PNS itulah kerjaan yang menjamin masa depan anaknya. Namun kan pada dasarnya nggak semua anak itu memiliki hobi atau kemampuan yang sama saudara-saudaranya. Padahal sebenarnya Ikramnya ini sendiri pengen jadi apa sih kerjanya namanya di situ? Pengen jadi ya kayak dia pun juga bingung ya kayak remaja pada umumnya ambigu gitu. Masih Aku pengennya apa? Aku nggak tahu diatur apa. nggak mau gitu Diatur ya. nggak mau. Dia tuh mau hidup dengan jalannya sendiri gitu. Nah, dan pada akhirnya juga nih Bu, dia nih memilih jalan untuk pergi ke Jakarta, di ibu kota. Ya sejenis Nganggur. dia tuh ditawarin pekerjaan gitu lewat sosmed, Twitter. Nah, pada akhirnya dia bekerja di mana nih di sana? Bekerja di sebuah perusahaan yang bisa dibilang sederhana, yang di situ pekerjaannya itu yang dia sukai gitu. Jadinya kan kalau kita kerja yang kita minatin, yang kita sukai itu kita nggak merasa lelah, selalu merasa happy gitu, tanpa ada rasa tekanan sedikit pun. Oke. Luar biasa ya, soalnya pendapatannya juga sesuai karena realitanya ketika sudah dewasa passion saya tidak cukup pemirsa. Oke, next pembahasannya. Ada yang pernah ngerasain nih kayaknya bisa ngomong kayak Ini gitu. kan relate tuh Bu Adin. Oh. Oke, nah for next nih apa kelebihan buku ini menurut Sana? Kelebihan bukunya ini mempunyai gaya bahasa yang bagus sehingga si pembaca yang membacanya ini pun tertarik. Karena kan buku ini ceritanya ini diangkat dari kisah si penulisnya langsung Bu. Oke, berarti kayak mirip-mirip autobiografi Iya. tapi diplesetin jadi novel gitu ya. Dan itu pun ada unsur komedinya juga. Berarti Sana ketawa-ketawa ya belajarnya. Oh iya. Ketawa banget. Harus gitu ya Bu? Tawa ya. Ketawa. Itu kelebihannya ya, mungkin disampaikan secara lebih ringan tapi pesannya juga nyampe nih di sananya. Syukurnya pelajarannya dapat. Terus ada nggak kekurangan dari buku ini? Kekurangan dari bukunya ini dia ini memiliki sedikit kata-kata kasar ya, yang buku ini nih nggak cocok untuk dibaca di anak di bawah umur gitu. Yang mungkin belum bisa memfilter mana yang baik, mana yang enggak, mana yang diterapin di kalangan yang ini, mana yang diterapin di kalangan formal itu misalnya ya. Kemudian juga kan Bu, ceritanya ini kan berasal dari daerah Lombok gitu ya, Jogja, Jakarta. Si penulis. Sehingga ada sedikit scan di dalam kata-kata atau bahasanya itu kayak terlalu ke kata-kata daerah gitu. Kayak bahasa sehari-hari dimasukin gitu ya. Contohnya apa tuh? Contohnya tuh kayak aing naon. Biasa kayak kunaon aing dieun. Gitu. Itu ada catatan kakinya nggak di bawah? Nggak ada. Jadi kan kayak ada nih di satu scan gitu kan Bu, kayak si Ikram Markinya ini kayak sakit gara-gara makan buah jara yang kata kawannya ini buah tuh enak dimakan gitu. Pahit ya? Dan pada akhirnya pas buahnya dimakannya itu pulang-pulang itu dia sakit gitu Bu, kayak perutnya tuh panas gitu, kayak habis dirukiahin badannya semua panas. Jadi kan orang tuanya ini manggil dukun karena kan orang tuanya pikir kan kayak ini anaknya kan lasa biasa anak cowok mainnya bola di tengah lapangan. Terus itu pikir orang tua itu sambut, jadi dipanggil dukun. Nah si dukun ini nih yang ngomong bahasa itu Di bahasa scene tersebut. gitu. Mungkin saran untuk penulisnya adalah buku itu bisa dibuat catatan kaki supaya si pembaca lebih bisa mengerti nih apa maknanya mungkin ya. Oke, sedikit nih terakhir, apa satu
quotes yang Sana benar-benar suka nih dari dalam buku itu? Satunya yaitu kita memang harus belajar dari kesalahan kita Sehingga bisa bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terus itu ada juga nih, masa lalu itu nggak seharusnya menghambat Masa langkah depan kita. untuk menuju masa depan yang lebih cerah lagi. Oke, itu dia. Bisa dibilang ngobrol-ngobrol buku kita pada hari ini. Thank you buat Sana yang udah berkenan hadir di podcast kali ini. Sampai jumpa di review buku kita berikutnya. Dadah. Dah.